Khotib mengajak kepada semuanya untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan tentunya dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dewasa ini banyak orang yang sangat mumpuni bidang keilmuan umumnya, namun di dalam menguatkan keimanannya seperti tidak dianggap terlalu penting. Sehingga ilmunya hebat, imannya kurang, amalnya bobrok. Sekarang sedang diuji Indonesia, para ilmuwan yang tinggi, ilmunya menculang, jadi tidak ada sinergitas antara ilmu, iman, dan amal. Harusnya memang di perguruan tinggi, di persekolahan tidak hanya memperkuat otak saja, tapi bagaimana menguatkan iman. Bila imannya kuat, ilmunya mantap, insya Allah amalnya itu selaras dengan dasar keimanan dan keilmuan. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan umur yang terus berkurang setiap saat, namun kita tetap berupaya sebaik-baiknya agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari besok mudah-mudahan meningkat lagi. Jangan sampai hari ini lebih busuk dari kemarin. Dan inilah yang selalu kita perjuangkan hidup dengan tadi dihimbau oleh DKM untuk terus menguatkan keimanan melalui kajian-kajian. Di kajian itu sekarang dari berbagai penjuru daerah melalui berbagai macam alat bisa dijangkau. Melalui YouTube, melalui TikTok, melalui macam-macam sekarang. Tapi anehnya dakwah menyebar di mana-mana, tapi kesadaran untuk hadir di masjid menjadi berkurang. Untuk berjamaah menjadi kurang. Kenapa? Karena mungkin belajar hanya sepintas. Dan belajar itu tidak ada berhentinya. Sampai kapanpun selama masih Allah berikan umur, tetap utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar terus dan belajar terus. Walaupun yang menyampaikan materinya orangnya itu saja. Materinya berbeda-beda, tetap di situ ada keberkahan. Ada orang yang mengatakan ini penceramahnya si Kukut. Tapi tetap saja di situ keberkahan akan diturunkan. Jadi jangan sekali-kali karena bosan penceramahan itu saja, padahal dengan itu saja mungkin kita akan lebih bager, akan lebih cager, akan lebih benar. Karena memang dengan keseringan ilmu diturunkan dan kita terus mencari ilmu, maka kesegaran hidup, tuntunan hidup, panduan hidup, jalan hidup, mengakhiri hidup, tambah jelas dan tambah jelas. Oleh karena itu juga setelah kita berada di bulan Syawal, kita akan berhadapan dengan banyaknya para calon-calon duyufur rahman. Sekarang sudah mulai menyiapkan diri beberapa jumlah calon tamu Allah. Dan Allah memberikan satu penjelasan, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang sudah mendaftarkan diri, orang-orang yang sudah tercatat di dalam catatan-catatan panitia, pemerintahan dan seterusnya, itu sudah dicanangkan sebagai duyufur rahman. Bagi orang-orang yang sudah tercatat dan sudah mendapatkan penjelasan yang lain, maka pasanglah di dalam menjalankan ibadah ini lillah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi harus dipasang itu kata-kata lillah. Segala kegiatan perbuatan dalam ibadah haji tentu dengan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, semuanya pasti ada niat, ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji walaupun suka mengukur diri. Saya mah seperti tidak bisa karena tidak punya ongkos. Memang ongkos salah satu jalan, tapi tidak usah mengecilkan niat. Kalau sudah ada kemauan, sudah ada keinginan,
Kalau Allah berikan jalan melalui tangan siapa ke Mekah, bisa terjadi. Dan banyak orang-orang yang berangkat ke sana tanpa mengeluarkan kocek dari sakunya sendiri, tapi tetap harus berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada kata-kata manis tato'a ilahi sabila. Orang yang istito'ah dalam kajian tafsir itu disebutkan adalah orang yang istito'ah dalam bidang mal, bidang harta. Ongkos disiapkan, segala macam keperluan itu memang menjadi hal yang harus dimunculkan. Tapi tidak hanya di situ, juga harus ilmunya. Orang yang ibadah haji harus dengan ilmu. Walaupun ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, ada yang menunjukkan, tapi kenikmatan dengan ilmu berbeda dengan tanpa ibadah, tanpa ilmu. Makanya manistato'a ilaihi sabila adalah diungkapkan harus mumpuni ilmu hajinya. Dan kalau sudah ilmu hajinya dipelajari, manasiknya dipelajari, juga tentang bagaimana menyiapkan fisiknya. Fisiknya harus sehat, fisiknya harus kuat. Fisiknya sudah sehat, sudah kuat, maka juga siap untuk menghadapi kemungkinan apa yang terjadi. Karena orang yang ibadah haji ataupun yang tidak ibadah haji, setiap hari selalu hal-hal yang tidak menentu. Hari ini kita Jumat, di masjid yang kita cintai, selesai Jumat, apakah kita akan pulang sampai ke rumah? Pakaian yang kita pasang, yang kita gunakan, apakah kita yang akan membukanya sendiri atau dibuka oleh orang lain? Semuanya itu tidak menentu. Oleh karena itu, meninggalkan rumah selalu munajat kepada Allah, tiba di masjid juga munajat kepada Allah. Jadi kita selalu hidup ini tidak lepas dari hal-hal yang menyangkut dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang bagus, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu menjadi orang yang berzikir. Di luar rumah, di dalam rumah, di masjid, di luar masjid, terus berzikir dan berzikir. Maksudnya apa? Ketika akan melaksanakan kesalahan, ada petunjuk, itu salah. Ketika akan menyimpang, ada kompas, jangan ke situ. Kenapa? Karena zikrullah, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang selalu minta tolong kepada Allah supaya menjadi manusia yang berzikir. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bila Allah sudah mengarahkan, dengan pertolongannya, selalu dengan keselamatan-keselamatan. Selalu diminta kepada Allah, selain kita menjadi manusia yang berzikir, juga menjadi mohon kepada Allah, Allah menolong kita untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur, selalu Allah akan tambah rezekinya, la'ajidannakum. Tapi kalau tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Maka siksa Allah itu lebih berat. Artinya bila tidak mau bersyukur, berhadapan dengan hal yang membuat dirinya menjadi tidak aman dalam hidup ini. Dan selalu mohon kepada Allah untuk beramal yang kita lakukan selalu diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini doa yang pendek yang selalu dibaca oleh Rasul tapi maknanya sangat dalam. Hidup tidak lepas dari zikir, hidup tidak lepas dari syukur, dan hidup selalu beramal semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga di dalam menyiapkan ibadah haji yang akan dilakukan oleh para jemaah haji, sebenarnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Para jemaah haji semuanya ingin hajinya haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, orang yang beribadah haji dengan mabrur, maka laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur, kecuali Allah siapkan surga bagi orang yang ibadahnya dengan mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
memang kiat-kiatnya. Yang pertama harus tadi dikatakan dengan lillahi ta'ala, keduanya tulus, ketiganya sesuai dengan panduan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan juga segala gerak-gerik hidup Nabi menjadi contoh bagi orang-orang Muslim yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi seorang Rasul contoh suri teladan yang baik. Jadi umat Islam tidak usah repot-repot memilih siapa yang menjadi contoh aku dalam hidup. Jangan ragu-ragu, Allah sudah menunjukkannya dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sosok pribadi yang santun, pribadi yang lembut, pribadi yang sabar, pribadi yang disiplin, pribadi yang menjadi anutan. Bukan hanya untuk orang muslim saja, tapi rahmatan lil alamin. Bahkan seorang Nasrani yang memilih siapa manusia yang berpengaruh di alam jagat raya ini, yang beberapa tahun ke belakang, maka menempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor wahid, nomor satu. Dengan segala catatan-catatan sejarahnya, dengan segala bukti kenyataannya, dan juga para pengikutnya menjadi bukti bahwa ini adalah sosok yang patut digugu dan ditiru oleh semuanya. Bila semuanya Nabi Muhammad menjadi anutannya, Nabi Muhammad menjadi contohnya, maka akan diakui sebagai umatnya yang akan menerima syafaat di yaumul qiyamah. Kemudian juga selain ibadah haji yang akan berangkat, bagi yang tidak berangkat, ada ibadah kurban. Ibadah kurban setiap tahun satu kali mungkin, ataupun juga setiap tahun tidak pernah berhenti. Dan memang bagi yang punya harta ini, jangan leha-leha, siapkan sejak sekarang. Untuk apa? Untuk ibadah kurban. Baik yang berangkat ibadah haji ataupun yang tidak ibadah haji. Tetap ibadah kurban menjadi sunat muakkad. Sunat yang lebih penting. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana keutamaan orang yang berkurban dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan kurban-kurban yang dikurbankan itu semuanya nanti akan datang di hari kiamat dengan bentuk wujud yang seaslinya sebagai bentuk kebaikan ketika di alam dunianya. Dan setiap bulu yang menempel menjadi kebaikan bagi yang berkurban. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, selain berkurban juga sholat Idul Adha adalah merupakan kebanggaan bagi kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan kita punya niat yang tulus, punya rezeki yang mudah, dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan bagian di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan patahlik. Jadilah kita sebagai orang yang berilmu, orang yang katakan orang yang betul guru gitu. Atau kalau tidak jadi guru jadi murid. Atau kalau tidak jadi murid jadi pendengar. Atau kalau tidak jadi mendengar jadi pencinta ilmu. Jangan jadi nomor 5. Nomor 5 itu patahlik.
Laki-laki itu rugi. Kenapa dikatakan rugi? Tidak punya ilmu, tidak mau diajar, tidak pernah mendengar, tidak pernah mencintai ilmu. Oleh karena itu, dengan sabda tadi, berpeluang bagi umat Islam dimanapun adanya, kesempatan setiap hari mendidik, membimbing, melatih anak-anak didik kita. Para orang tua sebagai guru yang pertama dan utama di rumah tangga kita. Anak-anak kita belajar moral, belajar akhlak, belajar etika di rumah. Keluar rumah sudah siap moralnya. Makanya bila di rumah orang tua marah-marah, anak keluar rumah jadi amak-amakan. Di dalam rumah orang tua santun dan sayang kepada anak-anaknya, anak keluar juga hormat pada yang lainnya. Sebenarnya itu gambaran hidup di rumah tangga diwujudkan dengan bukti bagaimana anak-anak kita hidup di masyarakat. Bila anak-anak kita selalu memberikan kepada fakir miskin, itu adalah orang tua yang sebenarnya. Bila anak-anak senyum pada orang lain, itu orang tua yang sebenarnya. Tapi bila anak-anak itu gelut, siapa yang salah? Nah, oleh karena itu, mendidik anak, mendidik keluarga lebih penting dan lebih menyelamatkan anak-anak kita supaya selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga kita belajar bersama-sama. Kalau tidak sempat belajar, kita mendengar. Mendengar traya waktos, ya mungkin cinta ilmu, menanyakan kekurangan apa di mesin ini, di madrasah ini untuk memajukan ilmu. Kurang Quran, kita kirim Qurannya. Kurang sajadah, kurang apa saja. Kelemahan untuk berilmu bisa dilengkapi oleh orang yang cinta terhadap ilmu. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang berbahagia, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 kata Rasul. Yang pertama, mumpung masih muda. Mumpung masih kaya sebelum miskin. Santai sebelum sibuk. Dan ujung-ujungnya hidup sebelum mati. Dan kematian jangan ditakuti. Tapi kematian itu disiapkan. Bukan takut mati kemudian tidak beribadah. Takut mati itu dekati segala perbuatan dan kegiatan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu bersimpu, bersujud, memohon kepadamu di siang hari ini. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, bulan terus berganti dan berpindah. Mudah-mudahan kami memasuki bulan haram bisa mengisinya untuk meningkatkan kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bersujud, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu berzikir, bersyukur dan beramal diterima oleh Engkau ya Allah. Dosa-dosa begitu banyak, namun Engkau mengampuninya. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna sigoro wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Fastaghfirullahal azim li wa lakum.